Pada hari ini MKM mendapatkan rahmat yang besar ya. Karena Ketua Umum IPAD hadir, Sekretarisnya juga hadir dan beberapa ketua bidang, sehingga bisa melakukan kerjasama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di Unisula Bapak Kolaktor Cina Insya Inayat Tubuh, kita ciptakan di Indonesia ini untuk mengabdi pada Allah, mengabdi pada umat, mengabdi pada bangsa dan negara. Ini mimpinya baru tapi pengguna. Ada yang baru itu bikin pengguna. Yang lama itu antik tidak pengguna. Ini ketua prodinya baru, mimpinya baru ya. Saya nanti menjadinya gimana ya. Setelah bisa kok begung ya. Biasanya kalau baru itu tidak begung ya. Kalau baru itu lebih baik daripada yang lama, kecuali istri ya. Ya Pak Aris, ada pengecualian. Karena istri lama itu mengharapkan supaya tidak terjadi istri yang baru. Itu hebatnya istri lama. Biasanya ancamannya dicerai, sehingga suaminya ingat anak-anaknya, akhirnya mengundurkan diri. Ya Pak. Ya, rasa syukur ini supaya kita tambah nikmatnya. Ini mahasiswa MKM Unisula itu kebanyakan putri-putri, cantik-cantik lagi ya. Jadi ketua prodi sama sekretaris prodi itu cobaannya banyak. Harus banyak menyebut istri yang tua ya. Misalnya istrinya namanya Ida ya, Ida, oh itu sering disebut. Karena yang menghadap itu tidak hanya para notaris, tapi ketua prodi itu sering menghadap ya. Ada judul tesis, ya itu akhirnya harus sering berpikir nama istri. Kecuali istrinya memang pandai, supaya suaminya tidak punya istri lagi. Dan alhamdulillah mahasiswa ini anti poligami ya. Jadi kalau ketua prodinya datang, sekretaris prodinya tidak mau cari yang lain karena saya tidak mengerti poligami. Katanya poligami itu nelongso, hatinya sakit. Tidak tahu sakitnya itu sakit enak atau sakit tidak enak. Kata Pak Aris dulu itu ketika mahasiswa ada sakit yang enak dan nikmat ya. Oh iya, maka perlu sakit ya. Ya karena sakit itu menghapus dosa. Kalau usus buntunya harus dipotong, harus sakit. Nama ini di rumah sakit itu dosa-dosanya diampuni. Jadi dalam bentuk poligami yang menyakitkan hati itu tidak baik, karena akan mengampuni dosa-dosanya. Karena menjalankan syariat Islam, kata pakai begitu. Kalau menjalankan syariat Islam itu dibuka pintu surga ya. Pintu surga itu, kalau di surga itu banyak sekali. Kalau di Palembang itu hanya 4 lawang, ada 4 pintu. Nama kabupaten 4 lawang. Kalau di Semarang ada pintu 1000 ya. Nah, itu para ahli poligami itu pintunya 1000. Itu kata Pak Kiai. Tapi kalau mahasiswa MKM itu menolak teori itu ya. Karena sesungguhnya sakit hati itu lebih baik. Lebih baik hatinya nggak sakit daripada sakit hati. Ya Mbak ya, itu ya pendapatnya. Kecuali yang tidak berpendapat begitu ya, biasanya yang suami yang sudah ini sudah dapat prodi itu uangnya banyak.
pengalamannya juga banyak. Jadi bisa membahagiakan lahir dan batin. Batinnya di pengalamannya, lahirnya di jabatannya. Makanya dia berundangan, saya pilih yang lebih senior. Karena pengalaman lahir dan batin. Bisa memberikan rumah, bisa memberikan mobil, dan bisa membahagiakan batin karena sudah pengalaman. Ini namanya bersyukur dan bersyukur. Kita nikmat lahir, nikmat batin. Marilah kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh penghormatan pada Rasulullah, dengan penuh cinta pada Rasulullah, karena Rasul itu mencintai umatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan MKN Unisula itu akreditasinya sudah reakreditasi itu unggul. Jadi penjagaan mutunya itu diakui terrekomendasi internasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakui secara internasional. Karena MKN dan Unisula itu ikut di dalam rankingan internasional. Di biometrik itu Unisula rankingnya nomor 29, negeri maupun swasta. Kalau di Edurek Kalimantan itu kita nomor 1 di Jakarta. Kalau di Grand Metric itu kita nomor 1 di Jakarta. Kalau di BPT itu yang unggul itu kita nomor 12. Nomor 12 urutan se-Indonesia. Itu tapi ada kelemahannya ya, saya sebagai rektor itu kelemahannya itu yang lulus ujian PPAT itu belum seperti prodi yang lain. Kalau prodi kedokteran itu sudah 98%, kalau kedokteran gigi itu sudah 96%, kalau farmasi itu sudah 92%, kalau nurse perawat itu sudah 100%. Tapi kalau di ujian PPAT ini kita masih rendah. Di BPT itu minimal itu 85% kalau lulus ujian IPA. Karena visi Unisula itu bagaimana masa tunggu lulusan itu kurang dari 6 bulan. Kalau rata-rata penilaian dikti itu lulusan Unisula itu 2,8 bulan. Dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Tapi 41 prodi itu ada yang naik, ada yang turun. Yang di MKN ini masih turun, masuk kategori. Tadi saya sudah ngomong sama Ketua Umum IPA, Dr. Effendi Harahap, SAEPA, SPN, supaya ada pelatihan. Lulusan MKN itu dilatih dulu. Kalau di kedokteran itu selama 3 minggu, kalau di perawat itu selama 2 minggu. Jadi ada 12 hari pagi sampai sore istirahatnya di rumah masing-masing, sehingga knowledge-nya itu ditingkatkan sama keterampilannya, terutama knowledge menghadapi soal-soal ujian PPAT. Nah itu tadi sudah ada ini persetujuan Ketua Umum IPA Pak Jawadi, Dr. Jawadi, aku juga setuju. Nanti akan ada pelatihan. Pelatihan itu akan meningkatkan ini knowledge-nya, ilmu pengetahuannya. Dari knowledge-nya yang terbatas menjadi tidak terbatas.
sehingga tingkat kelulusannya itu di atas 85%. Jadi kalau pelatihan itu harus serius. Kalau kuliah kan sok serius, sok tidak serius. Kalau mood serius. Kalau nggak ada tugas serius. Kalau mau wisuda serius sekali. Nah itu. Semangat wisuda, bisa selfie, bisa salaman sama Pak Rektor ya. Biasanya gitu. Mintanya salaman semua. Sama Pak Dekan, sama Ketua Prodi MKN. Ada juga yang pengennya mewakili mahasiswa pada saat pembacaan sumpah kelulusan. Nah itu kalau bisa tampil itu hebatnya. Atau pidato mewakili lulusan. Nah itu senang. Pidato di hadapan kedua orang tuanya. Soalnya kedua orang tuanya datang. Kalau yang punya mertua, mertuanya datang ya. Pidatonya karena dilihat orang tuanya. Sehingga ini mendatangkan rezeki ya pertemuan ini. Apa rezeki itu sangat luas, termasuk ada nota kesepahaman yang ditandatangani untuk saling bekerja sama di bidang tridharma perguruan tinggi, khususnya pengajaran. MKN itu untuk meningkatkan lulusannya 50% itu setidaknya itu pengajarnya adalah dari kalangan di luar dosen, karena yang memiliki keterampilan skill yang tinggi, khususnya dari IPA, dari para notaris. Sehingga kalau Pak Menteri itu, Pak Nadiem Makarim, pengennya sudah di atas 60%. Dosen-dosennya itu dari IPA, dari notaris. Sehingga yang disampaikan itu ilmu-ilmu praktek, yang skill, yang knowledge, yang bisa mendatangkan kompetensi. Kompetensi itulah yang kita bisa mendapatkan rezeki dalam bentuk uang. Uang yang nyata ya, baik ujung-ujungnya itu uang. Jadi kompetensi ini supaya kita bisa hidup sejahtera di dunia dan di akhirat itu harus menguasai kompetensi. Knowledge di bidang akademik itu lebih rendah ya kalau di magister kenotariatan. Sehingga lebih banyak dosennya itu di MKN itu dari IPA. Kalau bisa dari IPA pusat ya, ketua umum hadir di kuliah. Kalau berkenan hadir karena pakai Zoom ya, beliau tetap di Jakarta. Tapi kalau yang mengisi ketua umum itu kompetensinya tingkat nasional dan internasional. Nah itu beberapa pengurus IPA juga mengisi di MKN. Sebagai dosen yang disebut kalau nanti Makarim itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi Merdeka Belajar itu dosennya dari kalangan praktisi. Kalau MKN itu dosennya dari IPA, dari notaris, dari BPN. Banyak, sehingga merdeka belajar. Bagian kecil itu dari dosen yang knowledge seperti saya. Itu bukan praktisi. Saya itu ilmuwan. Jadi lebih banyak mengetahui tentang ilmu saya. Tapi ilmu skill, ilmu keterampilan itu sangat zero ya, mendekati zero. Tapi keterampilan dan skill itu diperoleh dari dosen-dosen yang di luar kampus. Itu buka-buka ini Pak Ketua Prodi dicatat, ini Pak Rektor bilang apa ini? Kemudian dipraktekkan ya. Karena MOU dengan IPA itu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan MKN. Sehingga karena ini adalah spesialis keterampilan, yang 70% itu keterampilan. Dosennya harusnya 70% itu
pengurus TIPAT, pengurus Ikatan Notaris Indonesia. 30% itu baru ilmuwan. Karena saudara-saudara itu masuk sini ingin jadi PPAT, ingin jadi notaris, bukan ingin jadi hakim, ya. Bukan, tapi ingin jadi notaris. Maka banyak putri-putri. PPAT sama notaris dulu zaman saya itu banyaknya laki-laki, sekarang banyaknya putri-putri. Yang laki-laki itu biasanya di atasnya PPAT, ya. Kita itu di atasnya. Kalau saya naik gaji, istri saya belum naik gaji disebut Bu Haji. Kalau istri saya di rumah itu Bu Prof, dilatih profesor kapan? Ya karena suaminya di atas. Dan di atas yang lain-lainnya juga seringkali di atas. Itu kompetensi itu menjadi penting, ya. Sehingga ini yang tertawa itu anunya terlambat. Jadi MOU itu bukan hanya kertas ditandatangani, ya, tetapi bagaimana kualitas MKN itu betul-betul memiliki kompetensi yang skill, yang keterampilannya itu 70%, sehingga kalau sudah lulus siap kerja, bukan siap untuk pelatihan. Itu yang saya sebut kelemahan yang selama ini MKN sebagai program studi yang bersifat keterampilan. Yang kedua itu para lulusannya itu masih rendah sesama. Saya kira perlu ada pelatihan. Saudara harus bayar pelatihan itu. Kalau tidak bayar ilmunya nggak masuk. Karena tidak boleh masuk ruangan. Jadi proklamasi ini jembatan emas kata Pak Soekarno, ya. Pelatihan juga jembatan emasnya ada, ya, bayar, ya. Supaya jadi notaris PPAT dengan mudah itu ikut pelatihan. Di situ di-drill knowledge dan keterampilan saudara sesuai dengan soal-soal ujian PPAT, sehingga saudara bisa lulus. Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rezeki yang begitu, ya. Amin, ini amin. Ini serius ini. Orang tuanya juga begitu. Tadi saya sebelum ke sini ketemu orang tua yang Pak Rektor, itu alumni Pak Jawadi, anak saya belum lulus ujian PPAT. Wah, Anda belum ikut pelatihan, ya? Ya, dia nggak ikut, nggak ada yang pelatihan. Oh ya, nanti saya akan buka Pak Dr. Hapendi Arab ini berkenan untuk melatih alumni MKN sini supaya lulusannya di atas 85%. Nanti kalau sambutan lagi ke sini sudah 85%, saya ngomong lagi supaya lulusannya 97%. Saya fakultas kedokteran Unisula itu. Ujian kompetensi dokter Indonesia itu 97%. Nanti kalau kesini lagi saya bilang lagi supaya kelulusannya 100%. Jadi lulus semua. Seperti perawat itu, nurse itu, kalau ujian mesti 100%. Karena mereka dilatih sebelum ujian. Itu yang disebut dengan pertemuan itu menghasilkan rahmat Allah atau rezeki, ya. Di samping rezeki yang lain tadi makan bersama-sama, ya. Ketemu Mas Haris itu memperpanjang umur, ya. Kangen dulu ketemunya di kampus sering setiap hari, sekarang bertahun-tahun baru ketemu, ya. Kalau WA ya, kalau WA saja, ya. Mas Agus juga begitu, kalau tambah kadang saya ya. Mas Agus dulu kadang, sekarang tambah kadang. Berarti masih lancar. Ciri-ciri orang yang ganteng berarti masih lancar. Lancar apanya yang tahu hanya orang yang sudah menikah. Kalau belum menikah, opo. Nanti boleh bertanya kalau sudah menikah, ya. WA Pak Rektor apa tuh lancar itu? Oh gitu, ya.
Paling jawabannya gitu, oh gitu ya. Jadi wajahnya itu bersinar karena masih lancar. Ada dokter begitu, Profesor Dr. Rifki Muslim, tidak banyak begitu. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada Ketua Umum IPAT Pusat dan seluruh jajarannya berkenan kerjasama dengan MKN Unisula yang hari ini manfaatnya banyak ya. Kalau Pak Ketum sendiri bisa isi setiap semester mata kuliah apa ya. Jadi misalnya mata kuliah teknik pembuatan akta itu dosennya ada yang dari IPAT Pusat, ada yang dari IPAT Jawa Tengah. Ada dua ya. Kalau sekarang masih dari daerah saja ya. Ini dari pusat karena teknologi Zoom itu menimbulkan rahmat yang sangat besar pada pendidikan di Indonesia. Karena dulu mahasiswa itu takut, sangat terbatas menguasai Zoom, dosennya juga begitu. Zoom itu apa tuh hal yang menarik. Sekarang sudah menikmati, sehingga perubahan teknologi ini harus kita syukuri, kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa MKN Unisula. Sehingga saya selaku rektor ini, karena MKN Unisula sudah akreditasi unggul, artinya daya saingnya itu nasional. Seharusnya itu dosen yang lokal itu sedikit kan. Yang banyak itu dosen-dosen dari Jakarta yang tingkat nasional. Karena ada teknologi Zoom. Jadi mahasiswanya melihat di komputer, Pak Ketua Umum IPAT ini Dr. Abdiara, isinya di Jakarta, bisa di kantornya. Tapi ilmunya keluar semua, dan ilmu itu kompetensinya nasional. Nah ini moga-moga Ketua Prodi sama Sekretaris Prodi nyatet ini. Nanti saya akan laksanakan itu. Iya. Tapi jangan siap saja, honornya juga harus siap. Karena honor kabupaten itu lebih murah daripada honor provinsi. Lebih murah lagi, provinsi itu honornya lebih murah daripada nasional. Jadi siap itu artinya siap membayar dengan tingkat nasional. Seperti saya profesor itu, bayarannya itu lebih tinggi dari yang rektor kepala. Karena setingkat jenderal gitu Pak Jawadi. Jadi yang tapi kalau masih antar wilayah itu masih provinsi itu Paris. Honornya masih provinsi. Tunggu jadi pengurus persatuan. Jadi beda lagi yang isi ketua umum dengan ketua bidang. Itu honornya lain lagi. Jangan minta sama Pak Topan. Soalnya skillnya itu lebih hebat kan? Tingkatnya itu sudah internasional kalau betul. Jadi itu Pak Jawadi harus siap lagi itu artinya. Sehingga kompetensinya itu tinggi ya, mahasiswa MKN. Nanti ada perubahan kurikulum, khususnya dosen-dosen. Kalau dosen yang akademik atau ilmuwan itu namanya asisten. Yang dosen utama itu dari kalangan praktisi. Saya nanti asisten walaupun profesor, karena saya kompetensi keterampilannya kecil. Dibandingkan Mas Aris jauh sekali. Seperti saya di bumi, Mas Aris di langit. Honornya juga asisten lebih rendah daripada ini yang pengajar utama. Itu Pak Jawadi. Supaya MUI itu menghasilkan kerahmatan, ada teori proporsionalitas. Jadi Aristoteles itu mengatakan begitu, keadilan proporsional. Kalau ketua umum IPAT Pusat itu honornya lebih tinggi daripada ketua umum IPAT Jawa Tengah. Kalau ketua bidang itu ya honornya lebih rendah lagi gitu.
Itu Aristoteles itu banyak dikukuhkan teori itu oleh dosen-dosen mahasiswa S3 Unisula ya. Tadi jumlahnya sudah 722 ya. Banyak yang mengukuhkan teori Aristoteles itu, bahwa teori itu betul ya. Ketua Umum IPAK pusat itu honornya lebih tinggi daripada itu Kabid. Ya Kabid Humas ya, Mas Samsul itu. Dan Pak Samsul itu setuju juga karena pengagum teori Profesor Aristoteles ya. Itu belajarnya sama seperti saya. Jadi adil itu proporsional. Itulah yang moga-moga bisa dilakukan terhadap kurikulum MKN sehingga kembali kepada kelahirannya 70% itu praktisi, 30% itu ilmuwan. Karena kita hari ini sudah dibuka kerjasama dengan IPAK, dulu sebelumnya belum baru ini ya. Ya ini sudah, ini yang IPAK belum. Sehingga kalau sudah 70% yang pengajarnya dari pengurus IPAK pusat, pengurus ini pusat itu baru kompetensi alumni MKN itu memiliki inovasi daya saing nasional. Itu kata Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. MKN Unisula harus menuju ke situ ketika IPAK pusat sudah berkenan kerjasama, ini pusat juga sudah bekerja sama, sehingga lulusannya itu pengajarnya di tingkat nasional. Karena kita unggul itu daya saingnya nasional, sehingga pengajarnya paling banyak itu dari pengurus IPAK pusat, juga dari pengurus ini pusat. Dari kalangan akademisi kayak saya ini hanya 30%. Itu yang saya mohon perhatiannya pada pengelola MKN supaya MKN ini lebih jujur di dalam akreditasinya. Dengan akreditasi itu sebenarnya desanya itu nasional, sehingga kalau pengajarnya itu ya dari praktisi itu 70%. Nanti para mahasiswa akan lain ya, kalau pengajarnya dari kalangan praktisi. Lebih mudah bekerja, lebih banyak keunggulannya ketika sudah jalan jadi PBAT maupun notaris. Terima kasih juga pada seluruh pejabat kultural di MKN, Pak Dekan juga terima kasih, dan para mahasiswi MKN. Mahasiswanya sedikit ya, mahasiswa MKN itu bersyukur mudah cari jodoh karena bisa milih ya. Kalau dulu sama-sama Pak Aris rebutan karena ceweknya cuma 20%, apelnya baru oh iya, karena kita itu kan 80% laki-laki, 20% wanita ya. Sekarang sebaliknya. Jadi poligami itu tumbuh subur kalau demografinya itu begini, kayak MKN, kayak kedokteran. Saya bicaranya tidak berani poligami di Fakultas Teknik, tidak berani. Di MKN saya berani karena banyak mahasiswa. Kalau di Fakultas Hukum 50%, tapi kalau di ekonomi sudah banyak putri. Yang semua putri itu perawat, jadi semua kalau apakah saudara setuju poligami? Susu. Kalau di perawat, kalau di Fakultas Hukum, wah saya bisa dilempar kapur itu. Itu dosennya ngawur itu. Kita lihat situasi ya itu selingan saja, karena saya punya keterbatasan di dalam sambutan saya mohon maaf kalau banyak salah. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, juga Pak dari Suara Merdeka, Mas Hadi, matur suwun Mas Hadi, nanti ditulis yang baik ya. Mas Hadi itu tulisnya yang baik-baik nanti.
Karena kalau nulisnya buruk, honornya dikurangi. Kalau nulisnya baik, honornya ditambah. Itu hukum alam. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.